Dua kalimat saja Bapak Ibu tuliskan di situ. Menurut Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lihat di sini? Dan hal negatif ya, kalau bisa ya, hal-hal negatif yang Bapak Ibu lihat di sini, tolong tuliskan di situ minimal dua kalimat ya, minimal dua kalimat. Silakan Bapak Ibu. Ini masuk di soal yang pertama di kuis ya, pertanyaan pertama. Silakan link kuisnya dibuka, kemudian tuliskan jawabannya. Sorry, tuliskan dulu soalnya, baru tuliskan di bawahnya jawabannya Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu lihat pada slide PPT? Semuanya bisa buka link kuis kan ya? Ada yang nggak bisa buka? Silakan kalau nggak bisa link kuisnya. Izin Pak, boleh diulang pertanyaannya Pak? Apa yang Bapak Ibu lihat pada gambar slide ini? Yang di slide ini kira-kira menurut Bapak Ibu itu ada apa? Terutama hal negatif ya. Tuliskan hal negatifnya saja. Soal nomor satu, Pak. Sorry Bu Mifti, sorry nggak kedengeran. Bisa agak kencang? Ya, pertanyaan Pak, nomor izin Pak satu ya. bertanya Pak. Pak, maaf Pak, linknya Pak, soalnya saya ganti ganti HP. Oh, Saya nggak bisa buka linknya Pak. bentar ya Bapak Ibu satu-satu. Bu Mifti dulu. Tadi Bu Mifti kenapa? Tidak kedengeran ya suaranya. Bu, mungkin di kolom chat aja Bu. Pertanyaan Coba nomor satu kan tuliskan ya di Pak. kolom Untuk yang pertanyaan nomor satu. chat ya. Bu Mifti coba tuliskan di kolom chat aja. Bapak ini satu Ya, pertanyaan tuliskan langsung di kolom submit ya chat Pak? dulu. Jangan disubmit dulu, diketik aja Oh, dulu. Ya, jangan disubmit dulu karena nanti ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya. oh berarti Tadi nanti Pak nggak Danar langsung kenapa jawab Pak? ya Pak? Dituliskan dulu jawabannya di situ, tetapi jangan disubmit dulu. Ya, dituliskan dulu jawabannya, tapi jangan disubmit dulu ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan pertama kan ya Pak? Ya, ini baru pertanyaan pertama ya Bapak Ibu ya. Ini baru pertanyaan pertama, jadi jangan disubmit dulu, cukup diketik saja Bapak Ibu. Nanti akan ada soal-soal yang kedua. Jadi ini hanya untuk pertanyaan pertama dulu ya. Oke. Tadi Pak Danar mau nanya Pak? Oh, enggak ya. Oke, enggak jadi. Oke, sudah diisi ya Bapak Ibu ya. Nah, coba siapa yang mau ngasih pendapat Bapak Ibu? Silakan Pak. Izin Pak, Ya, silakan. Ini yang pertama siapa dulu nih? Amanda. Boleh raise hand dulu nggak Bapak Ibu? Oh ya, silakan Bu Amanda. Ya, kalau menurut pendapat saya tidak sesuai dengan SOP laboratorium Pak. Jadi setelah pengerjaan di lab eh, molekuler ya, itu apa ya bahan-bahan yang telah dipakai, alat-alat yang telah dipakai itu tidak dibereskan kembali gitu Pak. Jadi terlalu acak-acakan, terus kardus-kardusnya juga kalau setahu saya kalau kardus-kardus itu ditaruhnya di bawah sih Pak. Seperti itu. Terima kasih. Hmm. Berarti intinya satu yang pertama adalah kerapian ya. Oke, silakan Pak Jidan. Oke, baik Pak, izin Pak menambahkan dari Amanda, yaitu Hmm. ini penempatan alat-alat barang laboratorium berupa alat maupun reagen itu tidak tersusun dengan benar Pak. Kita melihat banyak botol kaca yang di rak atas itu tersusunnya itu terlalu berdempetan dan juga terlalu tepi, takutnya menimbulkan sebuah insiden itu. Hmm. Terima kasih. Oke, oke, terima kasih Pak Jidan.
Oke, sebentar ya, saya sambil catat. Tadi Amanda, kok nggak ada ya namanya? Oh ada, Amanda. Oke, Bapak Ibu agak susah. Jadi, satu lagi ya Bapak Ibu ya, mungkin ya. Bu Sri, silakan. Izin Bapak, untuk laboratorium yang tidak tertata dengan baik itu akan meningkatkan terjadinya kontaminasi sampel, Pak. Berarti masih berhubungan dengan kerapian ya. Berarti oke. Jadi terima kasih untuk jawabannya. Jadi fokus apa namanya tadi yang disampaikan oleh Bu Amanda, Pak Jidan, sama Bu Sri itu sama ya masalah kerapian ya. Oke, jadi eh, yang dampaknya tadi pasti kontaminasi sampel, terus kemudian keamanan, safety pastinya ya dampaknya gitu ya. Intinya kalau masalahnya di sini kan kerapian ya, tetapi dampaknya itu luar biasa ya, bisa ke apa prosedur kita terganggu. Belum tentu ketika misalkan ada orang baru yang diintroduce ke sini atau diperkenalkan, bingung dia Bapak Ibu ya. Ini apaan gitu ya, nyari reagen di mana gitu ya, peralatannya di mana, mana yang bisa dipakai, mana yang tidak bisa dipakai gitu ya, bingung dia ya. Sehingga memang dalam laboratorium kita perlu melakukan atau membuat semacam instruksi dan prosedur ya, termasuk juga bagaimana praktis dari laboratorium yang baik ya. Jadi tujuan dari mata kuliah kita hari ini Bapak Ibu adalah kita akan melihat bagaimana proses apa yang perlu kita perhatikan supaya praktek di laboratorium kita itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang proses laboratorium ya, kita pasti kenal ada yang namanya pre-analitik, kemudian analitik dan post-analitik. Tetapi sebelum yang tiga itu datang, Bapak Ibu, ada yang namanya validasi metode gitu ya. Jadi ada beberapa proses atau penelitian yang perlu dilakukan sebenarnya sebelum metode itu bisa dilakukan. Nah, dalam proses validasi metode itu, Bapak Ibu, disitulah kita melakukan yang namanya penetapan prosedur standar atau good laboratory practice ya. Jadi bagaimana kita menetapkan dokumen-dokumen atau prosedur yang penting dalam pemeriksaan laboratorium gitu ya. Oke. Oke. Nah, karena tadi kita membahas tentang COVID gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang COVID, tentunya kita melihat banyak sumber kontaminasi gitu ya. Sumber kontaminasi itu bisa terjadi pada saat kita melakukan penanganan spesimen ya, kontrol positif ya, kemudian amplikon yang tidak memadai, aerosol ya, kontaminasi dari berbagai permukaan, reagensia dan segala macam. Sehingga jika terjadi kontaminasi, maka harus dilakukan dekontaminasi lab gitu ya. Jadi terutama untuk lab molekular itu biayanya lumayan mahal Bapak Ibu. Jadi dan juga sulit karena berbicara misalkan dengan patogen ya, antigen, asam nukleat gitu ya, yang akhirnya itu memakan waktu. Sehingga nanti bisa menimbulkan yang namanya backlog ya. Jadi bagaimana kita menghindari kontaminasi di lab molekular ya? Jadi yang pertama adalah kita berbicara tentang desain dulu Bapak Ibu. Jadi desain dan organisasi laboratorium yang sesuai. Kemudian praktek kerja laboratorium yang baik, kemudian SOP kerja yang baik, dan manajemen kualitas laboratorium. Ya. Nah, sebelum ke sana, untuk PCR Bapak Ibu sudah masuk belum ya? Sudah lewat belum ya PCR? Pak Andi gimana Pak? Yang PCR sudah dibahas belum ya? Belum, Pak. Oh, belum masuk ya? Belum, Pak. Belum, Bu Tantinya Oh, nggak tahu, Pak, Bu soalnya. Tanti lagi sakit, Pak. wah, aduh gimana ya? Saya takut ke skip dong ini materinya. Oh, Apa namanya? Saya takutnya kalau udah lewat lompat ke sini gimana ya, bingung nggak ya Bapak Ibu? Semoga nggak bingung ya. Malah Pak, nanti ini kan kalau PCR dulu sebenarnya ya.
Karena kalau PCR-nya udah masuk, baru apa namanya kita membahas tentang ini, ya. Pak, izin Pak. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, sebentar Bapak Ibu, tadi ada gangguan teknis ya dari gimana ya? Ya udah, saya coba lanjut ya Bapak Ibu ya. Maksudnya semoga Bapak Ibu ada gambaran gitu ya. Sebenarnya ini nanti tergambarkan kalau Bapak Ibu udah dapat materi PCR sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan belum dapat, takutnya hanya mengawang-awang materinya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba proses pelan-pelan ya. Karena nggak mungkin saya hentikan di tengah jalan ya materinya. Oke, kita masuk ke selanjutnya ya. Jadi kita perlu melakukan proses atau manajemen supaya kita bisa mencegah kontaminasi di lab molekuler gitu ya. Jadi yang pertama berbicara tentang desain lab ya, Bapak Ibu. Jadi berbicara tentang desain lab ya. Jadi ada yang namanya bahan habis pakai gitu ya. Jadi ada yang namanya pembagian ruangan Bapak Ibu ya. Sebenarnya prinsipnya. Cuman kan seringkali di luar itu yang jadi masalah adalah kita bertabrakan dengan budget lab kan ya. Jadi antara desain lab yang ideal dengan budget lab itu saling bertabrakan gitu ya. Kita mau idealnya seperti apa, tapi budgetnya tidak ada gitu ya. Jadi akhirnya tidak tercapai gitu ya manajemen laboratorium yang baik. Padahal pada prinsipnya adalah bahan habis pakai atau consumable itu dan area kerja itu harus dibuat secara terpisah gitu ya. Jadi biasanya pembagiannya bisa saja contohnya ya ruang preparasi ya. Misalkan untuk preparasi master mix. Master mix itu maksudnya kita nyampur-nyampur reaksi kimia Bapak Ibu, reaksi untuk PCR-nya ya. Itu harus dibuat tekanan positif. Sedangkan ruang ekstraksi dan penambahan sampel itu dibuat tekanan negatif. Jadi supaya tidak terjadi kontaminasi gitu ya. Kemudian nanti ruang PCR atau post amplifikasi itu dibuat tekanannya negatif gitu ya. Nah, selain itu nanti akan dibuat dengan pembatas ruangan gitu ya. Jadi ada pembatasan ruangan, kemudian ada pemisahan sisi ruang, kemudian alur kerjanya itu harus searah Bapak Ibu. Ya. Jadi harus searah dari kotor ke bersih ya. Kalau lab hematologi atau lab mikro bisa aja mungkin mondar-mandir gitu ya dari area. Tapi kalau misalkan hema kan tidak ada area kotor, tidak ada area bersih ya. Itu dianggapnya semuanya area bersih. Tetapi dalam molekular itu Bapak Ibu ada area kotor dan ada area bersih. Gitu. Jadi area bersihnya seperti apa, area kotornya seperti apa. Nah, area kotor itu biasanya yang masih berhubungan dengan sampel. Ya, sampel yang mentah maksudnya, sampel yang baru disampling gitu ya, kemudian kita olah. Nah, itu biasanya berhubungan dengan area-area yang kotor. Sehingga dalam molekular itu dia harus searah dari yang kotor ke area yang steril atau yang bersih. Gitu ya. Jadi seperti itu desain lab-nya Bapak Ibu. Jadi artinya nanti kalau desain lab-nya sudah baik, kalau desain lab-nya itu sudah bagus, maka itu akan mendukung GLP. Tapi kalau desain lab-nya sudah belum baik gitu ya, desain lab-nya belum bagus, akan sulit kita menerapkan GLP Bapak Ibu. Bisa saja mungkin kita tetap menerapkan GLP, tetapi tantangannya menurut saya lebih besar gitu ya. Jadi kalau kita mau menerapkan GLP, desain lab itu harus sebisa mungkin mendukung proses tadi ya supaya GLP-nya bisa berjalan dengan baik ya. Oke, ini contohnya Bapak Ibu ya. Ya, ini contohnya ya area untuk kita melakukan proses memproses sampel gitu ya. Jadi di sini si sampelnya itu akan dilakukan proses sampling
kemudian area reagen gitu ya. Kemudian kita masuk satu jalur ke area yang kotornya, di mana area kotor ini kita sampelnya kan dibuka gitu ya, sampelnya dibuka, bisa saja sampelnya kemana-mana gitu ya, makanya dikatakan sebagai area yang kotor gitu ya. Sampel jaringan itu kan bisa bisa apa ya, bisa keluar gitu ya, bisa terlepas gitu ya. Itu kenapa area ini katakan sebagai area yang kotor, karena di sini juga kita lakukan apa namanya isolasi DNA gitu ya. Artinya si sampelnya itu kita preparasi gitu ya. Kemudian kita lakukan analisis gitu ya. Nah, ini desainnya bisa seperti ini. Jadi dari area sampel, kalau misalkan budgetnya terbatas, nah ini bisa seperti ini. Jadi sampel dengan area reagen ya. Yang tapi kalau di sampel area ini kan sampel hanya masuk ke dalam tabung gitu ya, tabungnya langsung ditutup gitu ya. Kemudian dari area sampel ini, clean room ini kita masuk ke diproses ke dirty room atau ruang kotor atau kamar kotor gitu ya. Ini satu jalur Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan sudah masuk di room ini, maka jangan bolak-balik ke reagen gitu ya. Jadi misalkan ada yang ketinggalan reagennya, pindah balik lagi ke clean room gitu ya. Nah itu harusnya tidak boleh. Jadi bisa kembali ke clean room kalau misalkan prosesnya sudah selesai. Ya, jadi pos sampai proses analytical sudah selesai, pakaiannya dilepas, baru bisa kembali ke clean room. Ya. Atau misalkan bisa saja dibuat 3 ruangan. Jadi sampel areanya pisah, kemudian reagen areanya pisah, gitu ya. Nah ini bisa. Tetapi dari sampel area ke apa namanya proses sampel, ya analitiknya ini harus satu jalur, ya. Ini satu jalur, ya. By the way, Bapak Ibu sudah pernah ke lab PKJ kan ya, Poltekkes ya? Sudah pernah ya semuanya ya? Atau belum? Belum, Belum, Pak. Pak. Belum, Pak. Oh belum ya. Belum, Pak. Mungkin nanti Lihat ada doang, Pak. satu waktu Bapak Ibu akan ke lab Poltek ya. Kalau di lab PKJ itu ada ruang ruang belajar, ruang praktikumnya, kemudian ada ruang tengah, kemudian ada ruang belakang, clean room-nya gitu ya. Apa namanya itu ada pembagian-pembagiannya gitu ya. Ada clean room, ada reagennya juga, tempat reagennya dan segala macam ya. Nanti Bapak Ibu bisa coba lihat di sana ya. Nah, oke. Nah, ini kalau budgetnya lebih gede lagi, Bapak Ibu. Nah, kalau budget labnya lebih besar lagi, ini bisa dibuat 5 ruangan ya. Ya. Jadi ada clean room atau reagen area khusus untuk reagen satu, ada untuk sampling satu, kemudian ada area untuk PCR satu, kemudian kalau nest area ini biasanya apa ya persiapan-persiapan mixingnya ya di sini. Kemudian detection area ini kalau misalkan di PCR, elektroforesis, spektro bisa. Kalau di real time PCR berarti di sini adalah bisa lebih ke monitor ya. Jadi bisa dibuat 3 area seperti ini gitu ya. Tapi ini sebenarnya sudah terlalu apa ya? Mungkin kalau jumlah sampelnya bisa ribuan atau ratusan ya. Jadi bisa bikin seperti ini karena traffic sampelnya mungkin lebih besar ya Bapak Ibu ya. Nah, ini beberapa perbedaannya ya. Jadi ada yang apa tadi yang bisa 2 ruangan atau bisa 3 ruangan atau lebih dari 3 ruangan ya dibuat seperti ini. Kalau untuk apa namanya PCR biasa ya mungkin satu ruangan untuk isolasi DNA ya. Jadi nest PCR-nya sebelum PCR-nya itu adalah isolasi DNA. Ya, kalau dia real time PCR, nest areanya isolasi RNA, isolasi DNA, kemudian reverse transkripsi ya, proses reverse transkripsi, baru nanti setelah reverse transkripsi masuk ke real time PCR di sini untuk amplifikasi ya. Dari amplifikasi baru masuk nanti untuk detection areanya ya. Kalau detection areanya untuk real time PCR ini lebih kepada post analytical ya untuk melihat hasil grafiknya, membaca grafik dan segala macam ya. Seperti itu.
Jadi kalau dulu saya pengalaman Bapak Ibu ketika mengerjakan COVID itu, ketika sudah masuk ke dirty room ini, pasti mungkin saja bisa ketinggalan satu bahan gitu ya, atau ada satu reagen yang habis. Nah itu dulu kita pas kerjain itu kita nggak boleh keluar ruangan. Nah itu biasanya kita call teman kita yang di luar gitu ya, teman yang di luar untuk membawakan kebutuhan kita, misalkan kehabisan tip gitu ya, tipnya habis, itu nanti akan diantarkan ke dirty room-nya. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk keluar dari dirty room-nya waktu itu gitu ya. Jadi di room itu just lab-nya juga berbeda ya, Bapak Ibu. Jadi dari area sampling nanti kalau sudah selesai sampling ya just lab di sini atau APD yang di sini ya tetap di sini gitu ya. Ketika nanti dibawa ke dirty room nanti APD-nya beda lagi yang di sini ya. Jadi APD yang di sini juga tidak bisa keluar ya. Jadi tetap di sini juga ya. Jadi seperti itu pengalamannya Bapak Ibu untuk proses desain laboratorium atau pembagian ruangan ya. Oke. Ini contoh yang lain. Kemudian kalau kita lihat di sini ada untuk preparasi reagen di atas ya. Kemudian di bawah di tengah ini ada untuk preparasi sampel. Kemudian yang di bawah ini adalah amplifikasi. Jadi untuk preparasi reagen ini bisa masuk bisa satu jalur ya Bapak Ibu ya. Ini bisa jalur ke sini kemudian nanti masuk ke amplifikasi. Tetapi tidak boleh balik ya. Dari preparasi sampel itu tidak boleh balik ke preparasi reagen ya. Jadi dari amplifikasi itu juga tidak boleh balik ke preparasi sampel ya Bapak Ibu. Jadi dia satu jalur ya. Atau misalkan dari amplifikasi mau balik ke preparasi reagen ini tidak boleh. Jadi selesaikan dulu PCR-nya, kemudian lakukan dekontaminasi baru keluar dari ruang amplifikasi ya. Jadi dalam secara khusus pengalaman dalam molekular deteksi COVID itu adalah apa namanya satu jalur ya. Nah perbedaannya Bapak Ibu untuk tekanan di dalam ruangannya, jadi ada modifikasi ruangannya lagi, tekanan udara yang ada di dalam ruangan. Kalau kita berbicara tentang preparasi reagen, itu tekanan ruangannya itu adalah positif ya. Kemudian kalau untuk preparasi sampel itu ruangannya adalah negatif ya. Ruang preparasi sampel adalah ruangannya negatif. Kemudian untuk amplifikasi itu ruangannya adalah negatif, gitu ya. Jadi itu apa namanya perbedaannya. Maksudnya apa sih positif, tekanan negatif? Maksudnya apa sih? Contohnya ini Bapak Ibu, ini masuk penjelasannya ya. Jadi kalau dikatakan dia negatif, tekanan positif ya. Jadi tekanan positif itu maksudnya adalah kalau kita memaksa udara masuk ke dalam suatu ruangan, ya. Jadi kita memaksa udara masuk ke satu ruangan, kemudian udara itu dipaksa keluar dengan sendirinya, ya. Jadi dia terpaksa keluar sendiri, gitu ya. Jadi terpaksa keluar sendiri. Perbedaannya kalau negatif, tekanan negatif adalah udara itu akan masuk dengan sendirinya, tetapi ketika keluar itu dipaksa keluar. Jadi perbedaannya adalah kalau di positif pompanya ada pada saat masuk, kalau negatif pompanya ada pada saat keluar, gitu ya. Jadi tujuannya itu untuk apa? Untuk mencegah proses kontaminasi ya. Jadi supaya tidak terjadi kontaminasi dengan sampel, baik sampel terhadap si pekerja ya atau TLM seperti itu ya. Jadi ini memang perlu diperhatikan. Walau memang kalau dalam lab hematologi itu nggak pernah ya kayaknya ya, setahu saya ya. Ini khusus untuk biosafety level ya Bapak Ibu ya, karena tadi kan saya sudah fokuskan bahwa pembahasan ini ke COVID ya, SARS-CoV-2 ya, SARS-CoV-2. Jadi itu adalah bagaimana mendesain laboratorium untuk biosafety ya. Nah, ini contoh yang lain Bapak Ibu ya. Ini contoh yang lain untuk desain lab-nya ya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung raise hand saja ya Bapak Ibu. Kalau open mic kayaknya saya agak sulit melihat ya. Karena tidak langsung tampil. Oke. Jadi ini contohnya ya. Jadi ada area general gitu ya.
Sorry, ini ada area masuk gitu ya, masuknya dari bawah sini ya, ya dari sini, kemudian nanti bisa langsung ke master mix ini untuk perseparasi reagen, kemudian masuk ke ekstraksi ya, lab 2, kemudian di sini ada area general ya, administrasi ini bisa di sini ya, office juga bisa di sini di belakang sini ya. Kemudian di lab 3 ini ada untuk real time, kemudian lab 4 ini untuk PCR, kemudian lab 5 untuk analisis ya. Bisa analisis hasil elektroforesis, spektro, kemudian grafik real time, kemudian sequencing juga bisa ya kalau dilakukan sequencing ya. Kemudian nanti di sini ada pos kantornya ya untuk penampilan hasilnya ya. Oke. Ini juga bisa contoh yang lain ya. Jadi untuk masuk preparasi reagen lab 1, preparasi spesimen lab 2, kemudian pindah ke lab 3 untuk PCR untuk deteksi ya. Jadi PCR, kalau dia PCR deteksinya adalah agarose, kemudian spektro ya. Elektroforesis agarose dan spektro ya. Kemudian nanti keluar gitu ya. Jadi dari pre-PCR ke PCR itu adalah satu jalur. Tidak boleh balik dari PCR ke pre-PCR ya Bapak Ibu. Jadi pre-PCR atau sebelum PCR itu harus satu jalur ke PCR, dari PCR tidak boleh bolak-balik ke preparasi ya. Jadi pre-PCR itu maksudnya adalah preparasi sampel dan preparasi reagen ya. Oke. Masuk ke pertanyaan kedua, Bapak Ibu. Pertanyaan kedua, oke, bisa disiapkan untuk linknya. Tadi dalam desain lab molekular atau COVID tadi ada sebutkan 3 ruangan ya, 3 ruangan minimal yang dibutuhkan dan tekanannya ya. Jadi minimal ruangannya apa saja, kemudian tekanan yang diperlukan untuk ruangan itu seperti apa ya. Silakan Bapak Ibu dituliskan secara umum saja ya. Jadi tadi ada 3 ruangan, kemudian saya membahas tentang tekanannya ya, tekanan udara yang ada pada ruangan tersebut ya. Silakan dituliskan di pertanyaan yang ketiga. Jangan disubmit dulu ya Bapak Ibu ya, cukup diketik saja dulu. Nanti yang pas pertanyaan terakhir baru disubmit ya. Cukup diketik saja dulu. Saya coba metode seperti ini supaya nggak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Siapa tahu kemarin sudah kerja sampai terlalu sore, jadi supaya ada refresh seperti ini ya. Pak, ini pertanyaan kedua atau ketiga ya, Pak ya? Kedua, baru kedua Bu. Oke, makasih, Pak.
Oh, ada chat ya dari Ibu Arita. Info dari Ibu Tanti boleh dilanjut dulu. Mengejar jadwal. Oke. Bisa aja sih mengejar jadwal ya Bapak Ibu. Cuman saya takutnya Bapak Ibu pusing aja nanti kalau ke skip PCR ya. Langsung masuk ke GLP tanpa membahas PCR. Tetapi yang pertemuan berikutnya harus wajib selesai PCR dulu ya, karena di pertemuan berikutnya itu lebih ke troubleshooting PCR ya Bapak Ibu ya. Jadi saya pikir sih harus PCR-nya dulu selesai ya, baru troubleshooting ya. Karena kalau nanti saya sudah bahas troubleshooting tapi PCR-nya belum masuk, nah tambah pusing lagi nanti ya. Takutnya materi saya nggak masuk nanti. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke. Kok balik ke sini ya? Tadi ya, sampai di mana? Oke, Oke, ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Ini area penyimpanan reagen ya. Contohnya seperti ini. Jadi dia terpisah. Jadi reagen-reagen ekstraksi ada di sini semua, reagen-reagen PCR juga ada di sini semua. Dikasih tanda ini di pintunya dikasih tanda dia ruang master mix ya. Kemudian di dalam area master mix ini juga ada laminar airflow ya. Jadi pengerjaan master mix-nya itu ada di bawah sini ini yang sebelah kanan bawah Bapak Ibu ya. Jadi di sini proses PCR-nya, ke mikropipetnya juga khusus ya Bapak Ibu ya. Jadi mikropipetnya khusus yang di lab, tidak boleh keluar dari lab ya. Jadi untuk PCR, untuk ekstraksi, untuk yang lain ya pakainya itu saja. Kemudian di dalam ruangan ini juga ada APD yang khusus ya. Jadi APD-nya khusus, tidak berpindah-pindah ya. Kemudian spesimen RNA kontrol positif tidak boleh masuk ya. Kemudian di kontrol negatif juga dikerjakan pada ruangan ini ya. Ini untuk area master mix tadi yang clean room ya. Kemudian area pre-PCR yang kedua ini ruang ekstraksi, contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada area persiapan spesimen ya. Kemudian area penambahan spesimen RNA yang sudah diekstraksi juga, tapi dilakukannya itu di Biosafety Cabinet kelas 2 ya, BSC ya. Jadi BSC bukan LAV lagi ya, Bapak Ibu ya. Kalau LAV itu kan tidak ada HEPA tidak ada airflow seperti apa gitu ya, yang bisa menjaga keamanan pekerjanya ya. Kalau biosafety kan itu lebih bagus ya. Jadi di sini minimal menggunakan biosafety kabinet kelas 2 ya. Oke, alat keamanan untuk proses ekstraksi ini ya. Jadi ada biosafety kelas 2, kemudian centrifuge rotor yang tertutup, kemudian vortex ya. Kemudian safety station ya, kayak safety shower ya untuk mengeluarkan air dari atas kalau misalkan ada bahaya. Kemudian eye wash juga ya untuk mencuci mata kalau kecipratan sampel atau kecipratan reagen ya. Kemudian ada juga spill kit tools ya. Jadi spill kit tools ini adalah kalau misalkan ada sampel gitu ya, kita ambil sampling gitu ya pada saat ekstraksi RNA, sampelnya jatuh ke lantai gitu ya. Ketika jatuh ke lantai itu jangan dilap pakai tisu Bapak Ibu ya. Jangan dilap hanya pakai tisu saja, tapi harus menggunakan spill kit tools ya. Jadi pakai ada tools atau kit yang khusus gitu ya untuk dekontaminasi ya. Atau jangan menggunakan kain pel juga gitu ya. Jadi kalau sampelnya jatuh ke lantai malah mengambil kain pel jangan ya. Takutnya malah kontaminasi kemana-mana nanti sampelnya ya. Jadi
harus menggunakan spill kit tools ya untuk membersihkan sampel yang jatuh ke lantai ya. Kemudian APD khusus disimpan dan dipakai di ruangan ini. Semua peralatan tidak boleh dipindahkan ke ruangan yang lainnya. Ini yang berikutnya, ruang amplifikasi, ruang PCR ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kalau Bapak Ibu lihat ada 4 mesin PCR ya. 4 mesin PCR sama 1 mesin sequencing ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini kelihatan nggak ya pointer saya bentar. Nah, ini dia. Ini ada mesin PCR di sini. Kemudian di sebelah sini ada mesin sequencing ya. Jadi ini khusus ya untuk amplifikasi saja. Tekanan ruangannya negatif, kemudian jadi dianggap sebagai ruangan yang sangat terkontaminasi oleh produk PCR atau amplikon ya. APD-nya juga khusus ya Bapak Ibu ya, jangan dipindah-pindah dari ekstraksi ya. Jadi APD-nya khusus untuk ruangan ini saja. Oke, kita masuk ke best practice-nya ya. Jadi kalau best practice yang pertama adalah gunakan APD secara memadai ya, tidak boleh digunakan berpindah ruangan ya. Kalau mau menggunakan jas lab yang disposable juga bisa ya. Kemudian penutup kepala, shoe cover, sarung tangan disposable, kacamata pengaman ya. Kemudian gunakan sarung tangan disposable ganti sesering mungkin. Kalau dulu pengalaman saya pas ngerjain COVID itu, Bapak Ibu, sarung tangannya itu 3 lapis ya. Nggak tahu, mungkin pengalaman Bapak Ibu mungkin yang pernah mengerjakan PCR COVID, mungkin ada yang 2 ya, ada yang 3 juga ya, gitu ya. Tapi kalau saya dulu 3. Jadi yang lapisan atas itu yang diganti tiap, kalau misalkan ngerjain ekstraksi, tiap tahapan ekstraksi itu diganti sarung tangannya. Dulu kebijakannya seperti itu ya. Kemudian semakin kesini kita divaksinasi, kemudian proses pergantian sarung tangannya hanya dalam beberapa tahapan gitu ya. Setelah beberapa tahapan baru ganti sarung tangan gitu ya. Ganti jas laboratorium jika berpindah area kerja, ya bekerja seperti secara unidireksional atau satu arah ya Bapak Ibu. Dan sebisa mungkin petugas yang berbeda tiap ruangan ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, pastinya GLP akan berlawanan dengan budget ya. Bisa saja karena budgetnya terbatas, budget time-nya terbatas, SDM-nya juga pas-pasan ya Bapak Ibu ya. Jadi yang ngerjain ekstraksi itu, yang ngerjain PCR itu juga orangnya gitu ya. Jadi kalau memang seperti itu berarti APD-nya Bapak Ibu yang diusahakan untuk sering terpisah ya. Jadi APD-nya terpisah untuk area clean room sama duty room ya. Semua reagensinya harus dilabel dengan baik ya. Mungkin kita berpikir reagen ini, oh saya sudah kenal kok ini tabung merah gitu ya. Saya tahu, saya hafal isinya gitu ya. Ini isinya adalah DNA polimerase. Ini saya hafal tabung warna hijau. Tabung warna hijau isinya pasti TE gitu ya. Tapi kita nggak tahu padahal kita bekerja dengan tim gitu ya. Belum tentu tim kita itu tahu isinya apa. Gitu. Jadi semua label, semua reagensinya harus dilabel dengan baik. Termasuk juga apa ya? Kapan reagen tersebut mulai dibuka ya. Jadi dibukanya kapan itu juga biasanya kita tuliskan ya. Kemudian gunakan alas lantai yang sticky pada pintu masuk ya, menyaring partikular pada bagian bawah alas kaki yang digunakan ya. Jadi ada proses pelapisan lantai ya Bapak Ibu ya. Jadi yang ruangannya ada pakai apa namanya itu pakai marmer biasa gitu ya, tidak direkomendasikan sebenarnya, tapi yang direkomendasikan itu adalah yang lantai sticky atau nempel ya, supaya ketika masuk apa namanya partikulat-partikulat yang ke bawah bisa nempel gitu ya, sehingga akhirnya tidak masuk ke dalam ruangan gitu ya. Ruangan misalkan area clean room ya, jadi tidak terkontaminasi. Oke, gunakan mikropipet yang terkalibrasi. Ini best practice yang kedua ya, Bapak Ibu. Gunakan mikropipet yang terkalibrasi, kemudian pakai tip aerosol atau apa filternya ya. Jadi tip yang ada filternya ya.
Kemudian dekontaminasi area kerja saat memulai kerja, selesai bekerja dengan menggunakan larutan sodium hipoklorit sebagai desinfektan ya, dan juga etanol. Kalau kemarin yang saya bilang, kalau kerjanya dengan RNA ya Bapak Ibu, ya bisa ditambahkan dengan DPC ya, larutan DPC. Kemudian jika BSC sudah tidak digunakan, lakukan penyinaran UV setelah dekontaminasi selesai ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan ekstraksi atau PCR mix PCR gitu ya, BSC-nya UV-nya dinyalakan gitu ya. Nah, untuk UV itu Bapak Ibu perlu melakukan pengujian berkala ya, pengujian berkala gitu ya. Karena saya pernah ketemu BSC yang lampu UV-nya nyala, Bapak Ibu, lampu UV-nya nyala, tapi UV-nya itu saya nggak ngerti ya secara fisik seperti apa ya, tapi UV-nya itu tidak berfungsi sebagai dekontaminan ya. Kenapa saya bisa katakan tidak berfungsi sebagai dekontaminan gitu ya? Kita melakukan percobaan. Jadi kita mengambil bakteri, sel bakterinya dikultur gitu ya. Kemudian kita sinarkan kultur bakteri tersebut di dalam BSC-nya selama 1 jam. Nah, setelah disinar selama 1 jam, kemudian diinkubasi, bakterinya tetap tumbuh gitu. Artinya si UV-nya itu tidak bekerja gitu, ya. Jadi sinar UV-nya itu tidak bekerja untuk melakukan dekontaminasi. Saya nggak ngerti apakah lampunya tidak sesuai atau panjang gelombangnya atau apa gitu ya. Saya nggak ngerti juga ya. Nah, jadi perlu dilakukan proses pengujian untuk itu ya, Bapak Ibu. Jadi kalau bisa jangan percaya aja sama ini ya, sama mungkin ada yang servis gitu ya, BSC-nya di servis, kemudian diganti lampu UV-nya lampu UV yang murah gitu ya, tapi ditagihnya ke kita mahal gitu ya. Nah, akhirnya ketika diganti dengan lampu UV yang mahal, lampu UV-nya tidak efektif ya melakukan dekontaminasi. Dampaknya apa? Dampaknya ke kita yang bekerja di BSC gitu ya. Jadi kita nggak aman gitu ya, apalagi ngerjain COVID gitu ya. Sebagai tambahan, larutan deaktivasi enzim seperti urasil and glikosilase dapat digunakan untuk menghilangkan amplikon yang tidak diinginkan. Ini terutama untuk area PCR ya Bapak Ibu. Di area PCR itu kan kita bekerja dengan asam nukleat ya, DNA, RNA gitu ya. Kalau misalkan BSC-nya sudah dipakai bertahun-tahun ya, BSC-nya sudah dipakai bertahun-tahun, bisa jadi ada asam nukleat ya, itu ada asam nukleat yang nempel di rak tabung, nempel di mikropipet, nempel di permukaan meja bench gitu ya. Itu bisa aja Bapak Ibu, apalagi kalau labnya sudah dipakai bertahun-tahun. Nah, supaya asam nukleat tadi, mungkin bekas virus yang sebelumnya tidak mengganggu atau mengkontaminasi sampel berikutnya, itu kita bisa menggunakan urasil and glikosilase ya. Jadi itu untuk menghilangkan amplikon-amplikon yang tidak diinginkan. Jadi supaya nggak masuk ke dalam sampel kita yang akhirnya nanti bisa menyebabkan positif palsu ya. Jadi tidak terjadi positif palsu. Lakukan dekontaminasi pipet, ya, permukaan berbagai alat kerja, gagang pintu, dan alat-alat lainnya. Gagang pintu juga penting ya, Bapak Ibu ya. Karena gagang pintu itu seringkali kita pegang gitu ya. Bisa saja ada kontaminasi sampel ya untuk keamanan kita. Lakukan uji swab pada berbagai alat lingkungan lab untuk mendeteksi kemungkinan kontaminasi secara berkala. Nah, ini kita pernah sering lakukan dulu. Jadi secara berkala ada petugas yang melakukan swab. Jadi di swab gitu ya, dia ngambil swab, dia di swab di permukaan BSC-nya di swab, masukkan ke dalam tabung, kemudian rak mikrotubnya di swab, masukkan ke dalam tabung, mikropipetnya di swab, dimasukkan ke dalam tabung, gagang pintunya di swab, dimasukkan ke dalam tabung. Jadi dari hasil percobaan itu waktu itu pengujian pertama itu ditemukan beberapa titik yang positif SARS-CoV-2. Yang artinya berarti sampel itu udah nyebar kemana-mana gitu ya. Jadi sempat mungkin karena kerjanya kan pada awal 2021 itu kan, 2020 itu kan dia
apa namanya, sampelnya kan tinggi ya, pemeriksaannya tinggi waktu itu ya. Jadi traffic sampelnya juga lumayan lama gitu ya, lumayan tinggi juga gitu ya. Semua personel yang masuk dan bekerja di laboratorium harus dilatih, termasuk petugas dan petugas kebersihan dan petugas maintenance ya. Jadi jangan, OB-nya juga dikasih tahu ya Bapak Ibu ya, cleaning service-nya juga dikasih tahu. Jangan sampai dia asal cleaning service gitu ya, maksudnya dia masuk-masuk, dia pikir tugasnya untuk membersihkan, tapi dia asal masuk ke clean room misalkan, atau ruang reagen misalkan gitu ya. Jadi kemudian menggunakan lab-nya dari luar gitu ya, dia menggunakan lab-nya tadi untuk membersihkan BSC kita gitu ya. Padahal kan BSC kita itu kan harus bersih ya gitu. Jadi dia menggunakan lab yang dari luar mungkin, kemudian dia gunakan labnya itu untuk membersihkan BSC kita. Jadi harus dilatih gitu ya. Di mana dia harus membersihkan, di mana tidak boleh membersihkan gitu ya. Di mana harus kita yang membersihkannya. Ya. Oke. Kemudian best practice yang ketiga, gunakan nuclease free water untuk kontrol negatif ya. Kontrol negatif adalah wajib ya, Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu mengerjakan PCR nanti atau real time PCR, usahakan selalu ada kontrol negatif ya. Pertanyaan yang ketiga. Kira-kira apa fungsi kontrol negatif? Ya, silakan Bapak Ibu dituliskan di link. Berdasarkan pengalaman Bapak Ibu selama ini juga mungkin ada ya. Pasti prinsipnya sama ya. Kontrol negatif pada semua pemeriksaan itu prinsipnya sama ya. Silakan dituliskan di pertanyaan yang ketiga. Singkat saja ya Bapak Ibu dituliskan ya. Saya lanjut dulu. Oke, jika pada kontrol negatif memberikan hasil positif bahwa ada indikasi adanya cross kontaminasi ya. Selain kontrol negatif, kita juga bisa menambahkan NTC ya Bapak Ibu ya, non template control. Jadi ini hanya mix PCR ya. Jadi kalau misalkan ini positif, maka ini bisa terjadi kontaminasi pada preparasi reagen, terutama reagen PCR ya. Bisa aja misalkan kontaminasi dari mikropipet, ya kontaminasi dari reagen, dari permukaan kerja, area kerja gitu ya, alat-alat, aerosol juga bisa ya. Aerosol, terutama kemarin pengerjaan COVID ya, tidak ada kemungkinan aerosol ya pada saat kita pipetting. Ya, pembersihan atau dekontaminasi yang tidak sempurna atau petugas lab yang tidak mengikuti SOP. Kemudian bekerja di lingkungan lab BSL 2 dan BSL 3 ya. Simpan semua reagen dalam beberapa nipot untuk meminimalisir kontaminasi dan freeze-thawing ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya Bapak Ibu. Jadi mix PCR ya, mix PCR itu untuk reagen stoknya jangan keluar masuk. Jangan keluar masuk kulkas ya. Jangan di freeze thawing. Jadi kalau ada buffernya misalkan 10 mili di aliquot, dipisah-pisah, misalkan 2 mili 2 mili, kemudian nanti yang keluar masuk kulkas itu hanya yang 2 mili 2 mili saja ya. Kemudian primer juga sama. Kalau primernya misalkan ada 1 mili, yang dipakai hanya 1 mikrolit. Nah, primernya itu bisa dialiquot 200 mikrolit gitu ya. Jadi jangan yang 1 milinya keluar masuk kulkas, nanti lama-lama primernya akan rusak gitu ya. Jadi harus dilakukan yang namanya proses
pembagian ya, aliquot ya. Kemudian gunakan master meme yang sudah di aliquot dalam working solution ya, manajemen dan kontrol supervisor ya. Ini tambahan aja ya. Tapi sebelum masuk ke tambahan, Bapak Ibu ada pertanyaan? Mungkin silakan sebelum saya masuk ke tambahannya. Tapi tambahan ini sebenarnya udah masuk PCR sih ya Bapak Ibu. Mungkin saya tambahkan yang ininya saja ya, yang gambaran besarnya saja ya. Sebelum masuk saya tambahan, ada pertanyaan Bapak Ibu kira-kira? Atau Bapak Ibu mau sharing praktis di lab Bapak Ibu juga boleh 1-2 orang ya. Kalau mau sharing praktis di lab Bapak Ibu. Bu Sita silakan. Izin bertanya ya. Sesuai pengalaman kemarin itu ketika di ruang amplifikasi PCR ya, kalau untuk penambahan kontrol positif dan negatif, pas Bapak itu terakhir atau pas awal? Soalnya kalau Pak terdengar, Halo Bu Sita, kayaknya putus-putus ya? ya Pak sinyal saya kayaknya Atau ya saya dong ya? Sorry, terdengar Pak. saya doang ya putus-putus ya? Atau yang lain juga? Boleh diulang Bu Sita pertanyaannya tadi? Ada proses, halo Pak, apa terdengar Pak? Ya, terdengar. Terdengar. Bentar saya keluar dulu. Coba dulu. Boleh dicoba dulu kira-kira. Terdengar nggak Pak? Ya, kedengeran, bisa terdengar. Oh iya, udah stabil ya. Ya, sudah. Izin bertanya Pak, sesuai pengalaman Bapak kemarin, ketika proses apa namanya PCR itu RNA setelah ekstraksi kan masuk ke PCR tuh ya. Ketika preparasi sampel itu penambahan Ya. kontrol positif dan kontrol negatif itu di awal atau di akhir Pak? Ketika masukin ke well-nya itu. Halo Oke. Pak, terdengar Ya, nggak? ya, kedengeran. Ada satu Ya. lagi Pak, boleh nggak? Ya, boleh. Boleh. Kemarin kan pada proses ekstraksi apa ya? Ekstraksi itu kan pakai otomatis sama manual ya Pak ya. Nah, ketika pakai LG itu pakai otomatis itu apa namanya ketika sampel membludak. Karena setelah terjadi penurunan sampel itu kita pakai yang manual, tapi ada trouble di sentrifugasinya itu Pak. Nah, kan kita gantian tuh. Kalau ada penundaan misalkan setelah dimasukkan ke spin column ya, Ya. itu ada penundaan sentrifugasi berpengaruh nggak sih Pak? Itu ya. Oke. Ini khusus yang masih COVID ya kasusnya ya? Iya, iya Pak, betul. Oke. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama Bu. Yang pertama tadi soal penambahan kontrol positif dan kontrol negatif. Jadi pengalaman kita yang kemarin ngerjain COVID ya, ini secara khusus ruang lingkupnya COVID kemarin, SARS-CoV-2. Jadi kalau kontrol negatif itu kita kerjakan pada saat mixing ya. Jadi pada saat bikin mix PCR, nah itu kita kerjakan kontrol negatifnya. Jadi kontrol negatif itu tertutup, sorry bukan, ya semuanya pasti tertutup sih ya. Jadi kontrol negatif itu tidak kita buka-buka lagi pada saat sudah masuk ke ruang penambahan sampel atau ruang PCR. Jadi penambahan kontrol negatif itu dilakukan pre-PCR atau sebelum PCR. Nah, sedangkan kontrol positif itu dilakukan bersamaan dengan penambahan sampel. Jadi itu yang kita lakukan prakteknya kemarin ya pada saat ngerjain sampel COVID ya. Namun bisa aja mungkin untuk kit yang lain bisa berbeda ya. Tapi itu praktis yang kita kerjakan dulu pada saat COVID-19 2021, 2020, 2021. Nah, yang pertanyaan kedua tadi aduh, saya kok skip ya. Tadi pertanyaannya tadi apa? Penundaan sentrifus, Pak. Oh ya, penundaan sentrifuge.
Jadi kalau sentrifugnya ditunda, nah itu yang saya bilang kemarin Bapak Ibu, RNA itu kan RNA itu manja ya. RNA itu lebih labil gitu ya. Nah, kalau dilakukan penundaan sentrifuge, kalau misalkan penundaannya misalkan tetap dimasukkan di kulkas atau di es gitu ya, ditundanya di es mungkin masih aman ya. Cuman tetap nggak bisa aman juga kalau misalkan lebih dari setengah jam ya. Nah, tapi kalau misalkan penundaannya berjam-jam, terus RNA-nya juga tidak dimasukkan ke dalam kulkas misalkan atau di dalam es, itu jadi masalah karena RNA-nya bisa rusak. Berbeda halnya dengan DNA. Kalau DNA ya ditunda misalkan 1 jam itu masih belum masalah, tidak masalah karena dia lebih stabil gitu ya. Kalau DNA itu lebih stabil. Itu mungkin perbedaannya ya antara RNA dengan DNA. Padahal kemarin pada COVID itu kan dia sampelnya RNA ya. Jadi pada saat ekstraksi itu kan sampelnya RNA. Jadi kalau ngaruhnya penundaannya, kita lihat dulu penundaannya itu berapa lama dan ketika ditunda itu diletakkan di mana gitu ya. Semoga kejawab ya. Oke, Terima silakan kasih. ya. Berikutnya silakan Pak Gilang. Izin Pak, izin bertanya Pak. Saya mau bertanya Pak, sebenarnya perbedaan mendasar dari kontrol negatif dan MTC itu apa ya Pak? Apakah dalam setiap pengerjaan PCR kita pasti pakai keduanya Pak, atau bisa salah satu? Terima kasih Pak. Oke, ini menjawab pertanyaan kuis sebenarnya. Ya, jadi kalau kontrol negatif fungsinya untuk mencegah atau melihat adanya kontaminasi atau tidak. Ya, jadi kalau dalam apa namanya dalam kasus COVID itu kita melihat pada saat preparasi reagen ya, pada saat reagen itu pada saat pengerjaan persiapannya ada kontaminasi. Jadi secara umum ya, secara keseluruhan kerjanya kita lihat ada kontaminasi, ada cross kontaminasi atau tidak. Perbedaannya dengan NTC adalah itu secara khusus untuk menilai reagennya saja. Jadi untuk melihat efektivitas apakah si reagennya itu kalau dia negatif gitu ya, kalau dia positif setelah di NTC berarti memang ada masalah sama reagennya gitu. Jadi NTC itu secara khusus dia di reagen, tapi NTC itu juga bisa menilai pada saat sudah masuk di ruang PCR. Jadi kalau negatif itu, kalau kita lihat perbedaan lokasinya ya, jadi kalau kontrol negatif itu untuk menilai atau mengevaluasi sebelum PCR atau pre-PCR, kemudian kalau NTC itu evaluasinya lebih pada saat mau masuk PCR atau pada saat PCR-nya, seperti itu. Baik Pak, terima kasih Ya. Pak. Sama-sama Pak Gilang. Bu Siva mau tanya lagi atau tadi belum berlawar Iya hand? Pak, boleh nanya lagi nggak Pak? Ya boleh, silakan. Ketika master mixing itu misalkan kita masih ada sisa ya ketika udah jadi si reagen itu untuk dimasukkan ke ini pas preparasi reagen itu ke dalam well, misalkan ada sisa itu bisa dipakai lagi nggak Pak? Pak, itu saya dulu sering pengalaman tuh kayak gitu. Nah, Iya soalnya reagen kayak sisa gitu. itu kadang beda-beda, ini ya. Dia beda-beda. Kita pernah coba soalnya. Jadi kadang kan kadang kan sampel itu Bapak Ibu sehari bisa 200 gitu ya. Kadang dulu bahkan sampai 500 gitu ya. Kadang hanya 50 misalkan gitu ya. Beda-beda kan nggak stabil ya. Jadi kita sering kali itu nyiapin nyiapin stoknya itu banyak gitu. Jadi kita udah bikin mixnya itu banyak gitu ya. Dan sering kali nggak kepake. Kita pernah coba beberapa. Jadi ada merek A gitu ya. Saya nggak perlu sebut mereknya ya. Jadi ada merek A gitu ya. Kita pakai lagi dengan penundaan itu kalau nggak salah 4 jam atau 3 jam gitu. Ya, penundaannya 4 jam 3 jam. Setelah digunakan lagi hasilnya negatif semua. Gitu, hasilnya negatif semua. Nah, setelah kita coba, ternyata ada yang positif.
Gitu. Artinya untuk kit tersebut itu tidak bisa, gitu kan? Nggak bisa ditunda, gitu maksudnya. Ya, memang itu lebih lebih murah sih, ya. Tetapi ada juga yang kita melakukan penundaannya itu bisa dipakai lagi setelah 4 jam itu dia tetap bisa, ya. Nah, reagen yang B ini lebih mahal, gitu ya, karena dia eh, yang paling utama itu adalah enzimnya, enzim polimerasenya. Ya, ada yang enzim polimerasenya memang dia yang tidak bertahan lama, ada yang bertahan lama. Seperti itu. Ya, perbedaannya di situ saja. Tapi untuk berapa lama mungkin kita harus evaluasi tiap tiap kit ya, tiap kitnya harus dilakukan evaluasi ya. Sejauh mana dia bisa masih bisa dipakai gitu ya, atau penundaan reaksinya gitu ya. Semoga kejawab ya, Bu Syifa ya. Jadi fokusnya itu adalah di enzimnya, ya seberapa kuat enzimnya bisa bertahan gitu. Oke, silakan Bu Arita. Bapak izin. Ya. Kalau untuk PBS itu bisa dijadikan negatif kontrol nggak, Pak? Soalnya ada pemeriksaan yang NTC-nya itu pakai PBS. Maksudnya itu kandungannya sama atau enggak, Pak, sama NTC yang lain atau negatif kontrol yang lain si PBS itu? Saya jujur saya belum pernah pakai PBS sih Bu untuk ini ya, untuk kontrol negatif ya. Tetapi kalau yang NTC yang digunakan ini biasanya kita hanya menggunakan tambahan Aquades saja, atau paling nggak minimal NFW ya, nuclease free water. Artinya hanya air saja. Kalau misalkan kita penambahan dengan larutan yang ada buffernya, saya belum pernah coba sih. Mungkin coba dicari referensi yang lainnya. Karena sampel-sampel kita umumnya tuh setelah ekstraksi DNA, ending-endingnya itu pasti nggak ada yang dilarutkan dengan PBS. Endingnya itu minimal Aquades atau TE gitu. Atau kalau misalkan menggunakan kit yang dari Kiagen, misalkan AE misalkan. Tidak ada yang endingnya itu, belum pernah saya yang endingnya itu adalah PBS gitu ya, Bu Arita. Jadi belum pernah ada pengalaman di situ. Oke, Pak. Soalnya itu plasma sih, Pak, yang dicari cfDNA. Pemeriksaan NIPT sih, Pak. Oke. NIPT ya. Non-invasive prenatal test ya. Oke. Bu Arita, kalau boleh tahu di lab mana, Bu? Di Prodia, Pak. Oh, di Prodia. Oke. Jadi fokusnya di NIPT ya. Saya belum pernah sih ngerjain yang itu ya, pakai endingnya itu PBS ya. Artinya kalau yang NIPT emang dia tidak diekstraksi dulu kah? Atau Iya, jadi dia diekstraksi. langsung di Bahan PCR? ekstraksinya itu yang NTC itu pakai PBS gitu, Pak. Cuma emang keluarnya di cubitnya sih itu sih, Pak, apa, too low. Berarti kan nggak ada DNA-nya juga kan. Iya. Cuma aku nggak pernah dapat referensi PBS untuk NTC gitu loh, Pak. Taunya ya itu cuma NFW. Makanya penasaran. Oke, ya, sorry Bu Arita, saya belum ada pengalaman di PBS ya. Oke, Bapak Ibu saya lanjut sedikit lagi ya untuk penjelasannya. Oke, ini yang tadi saya sampaikan ya, Bapak Ibu, pentingnya aliquot ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada buffer PCR, yang dipakainya misalkan buffer PCR ini misalkan hanya 5 mikrolit, 5 mikrolit per reaksi, kemudian stoknya ada 20 mili misalkan, 20 mili itu jangan keluar masuk kulkas ya. Jadi Bapak Ibu aliquot aja. Kan misalkan pemakaiannya satu reaksi misalkan hanya 5 mikrolit misalkan. Nah, Bapak Ibu bagilah itu yang 20 mili itu misalkan jadi 2 mili 2 mili. Jadi dari dalam 10 tabung gitu ya. Jadi hanya satu tabung yang keluar masuk kulkas gitu ya. Tapi tetap harus disesuaikan dengan
jumlah sampel dari Bapak Ibu hariannya, ya. Jadi kalau misalkan ada 20 mili reagennya, kemudian pemakaian Ibu satu reaksinya misalkan 5 mikrolit, tapi sampelnya misalkan ratusan, jadi jangan dibagi 2 mili juga gitu ya. Bisa dibagi 5 mili atau 10 mili gitu ya, tergantung jumlah sampelnya. Tapi fokusnya adalah jangan sampai yang larutan stok itu keluar masuk kulkas ya. Apalagi enzim ya. Yang terutama itu adalah enzim dan primer ya Bapak Ibu ya untuk PCR. Oke. Kemudian jangan lupa dilakukan proses pelatihan, kemudian juga proses kalibrasi untuk peralatan-peralatan yang ada di laboratorium ya. Oke, Bapak Ibu kan sudah sering nih ya bicara pasti di lab sering kalibrasi ya. Coba di keempat ya. Pertanyaan keempat, apa yang dimaksud dengan kalibrasi? Silakan Bapak Ibu dituliskan di pertanyaan keempat. Apa yang dimaksud dengan kalibrasi? Oke, saya lanjut dulu sambil lanjut ya Bapak Ibu. Jadi peralatan yang ada di lab itu kayak pipet ya, mikropipet, laminar, centrifuge, heating block, ya water bath, thermocycler atau PCR ya. Itu harus dilakukan yang namanya kalibrasi ya. Terutama misalkan kayak mikropipet. Mikropipet kan pasti kita pakai tiap hari gitu ya. Jadi kalau kita tidak pastikan akurasinya, bisa saja mungkin kita ambil 10 mikrolit tapi yang keambil bukan 10 mikrolit ya. Bisa saja misalkan hanya keambil 8 mikrolit. Itu kan sangat berpengaruh ya kalau kita ngambil primer ya. Primer itu satu reaksi kan hanya paling 1 mikrolit ya. Kalau misalkan yang diambil hanya misalkan kita mau ngambil 1 mikrolit tapi yang keambil 2 mikrolit, nah itu kan jadi masalah ya Bapak Ibu ya. Nanti ada primer dimer ya di bawah ya. Jadi primernya jadi saling berikatan satu sama lain ya. Kemudian sentrifugasi juga sama ya. Biasanya yang dicek itu adalah kecepatan rotornya. Jadi jangan sampai dikatakan dia 5000 rpm tapi putarannya hanya 4900 rpm gitu ya. Sehingga yang tadinya DNA-nya bisa mengendap tapi tidak mengendap. Jadi kalau dia tidak mengendap maka hasilnya bisa negatif palsu ya. Thermocycler juga sama Bapak Ibu mesin PCR ya. Jadi kalau mesin PCR harus dicek suhunya ya. Jangan sampai nanti kita setting dia 96 derajat tetapi termocyclernya itu ketika dicek pakai termometer atau detektor suhu suhu denaturasinya bukan 98 tapi suhu denaturasinya 94. Nah, itu kan nanti ke belakang-belakang hasil PCR-nya negatif semua tuh Bapak Ibu ya. Jadi DNA-nya tidak terdenaturasi ya pada saat PCR ya. Jadi harus dilakukan kalibrasi ya untuk masing-masing peralatan ya. Oke, ini tadi sudah ya, sudah saya jelaskan di best practice-nya tadi ya semuanya. Oke, oke. Nah untuk kit PCR, Bapak Ibu, usahakan selalu baca kit PCR-nya dulu sebelum digunakan ya.
Jadi sebelum digunakan kit PCR dibaca dulu, baca Bapak Ibu untuk reagen-reagennya, reagen mana yang harus diletakkan di kulkas, di freezer, reagen apa yang bisa diletakkan di apa sih namanya tuh kalau di bawah ya, kalau di atas kan freezer ya Bapak Ibu yang buku ya, kalau di bawah tuh apa namanya? Cooler, Pak. Ya, coolernya ya. Mana yang bisa diletakkan di cooler? Itu kan kayak NFW ya, nuclease free water kan itu bisa ditaruh di bawah ya. Kalau primer itu harus di freezer ya. Apa namanya? Enzim juga sama, buffer juga sama gitu ya. TE itu bisa di bawah ya, di coolernya bisa gitu ya. Jadi perhatikan ketika membeli reagen, ini bukan cuma PCR, termasuk juga kit ekstraksi DNA. Perhatikan di mana suhu penyimpanannya ya. Jangan sampai kita salah simpan gitu ya. Simpannya di bawah. Karena kita ada pengalaman Bapak Ibu dulu waktu saya masih di reguler ya, ngajar mahasiswa reguler gitu ya. Terus setelah mix PCR, kita minta anak-anaknya nyimpan tag polimerasenya atau enzimnya ya, enzimnya simpan gitu ya. Tapi nyimpannya di bawah di coolernya. Sehingga seminggu kemudian dipakai enzimnya sudah tidak berfungsi lagi gitu ya. Jadi enzimnya sudah rusak gitu ya. Karena memang enzimnya agak yang murah Bapak Ibu, namanya juga buat praktek ya. Buat praktek kita pakai enzim yang murah gitu ya. Jadi dia rusak ya. Jadi harus diperhatikan penyimpanan untuk reagennya masing-masing ya. Oke, kemudian untuk primer ini yang saya bilang tadi, primer harus dia liquid. Ini contoh kit atau sheetnya primer Bapak Ibu. Ini contoh sheetnya, biasanya di sheetnya ini kita akan dijelaskan mengenai, akan diberikan informasi mengenai sekuen primernya gitu ya. Kemudian akan dijelaskan berapa mikrolit yang kita tambahkan. Sebentar ya, saya tunjukkan pakai pen ya. Jadi ini sekuen primernya ya. Jadi sekuen primer ini Bapak Ibu bisa digunakan di primer blast untuk ngecek ini primernya beneran bisa mengamplifikasi DNA atau tidak gitu ya. Bisa dicek menggunakan software. Kemudian di sini ada jumlah larutan pelarut pelarut primer yang bisa ditambahkan supaya bisa mendapatkan konsentrasi sekian Bapak Ibu ya. Ya, jadi diperhatikan. Yang ini berapa jumlah volume yang dimasukkan supaya bisa mendapatkan jumlah konsentrasi yang sesuai gitu ya. Ini adalah konsentrasi stok ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti konsentrasi pakainya berapa itu adalah tergantung dari kit PCR-nya. Ada yang dia butuhnya hanya 0,1 mikromolar, ada yang butuhnya 0,01 ya, tergantung kit PCR-nya ya. Nanti setelah itu Bapak Ibu kitnya butuhnya berapa, misalkan 1 mikromolar, tinggal diencerkan si 100 mikromolarnya tadi. 100 mikromolarnya diencerkan jadi 1 mikromolar. Dibuatlah misalkan berapa mikrolit gitu ya, misalkan 1000 mikrolit. 1000 mikrolit itu Bapak Ibu aliquot lagi dalam beberapa tabung gitu ya. Oke. Ini penyimpanannya DNA stok juga sama disimpan pada suhu minus 20, RNA itu minus 80 ya. Kalau tidak bisa berarti harus di cDNA kan dulu ya, dibuat cDNA-nya dulu ya. Oke, ini untuk preparasi master mix usahakan selalu di tempat atau bench khusus ya, seperti laminar atau misalkan untuk biosafety PCR ya. Kabinet, PCR kabinet ya. Kalau yang ini namanya PCR kabinet ya, Bapak Ibu. Ya, ini namanya PCR kabinet. Dulu waktu di Poltek, kalau nggak salah masih pakai yang ini ya. Saya nggak tahu sekarang ya. Dulu sih, seingat saya masih pakai ini. Pada saat saya masih ngajar yang regulernya. Nah, sekarang saya nggak tahu masih pakai itu atau tidak ya. Oke. Ini nanti saya jelaskan pada saat optimasi PCR saja ya, Bapak Ibu ya. Karena ini sudah berkaitan dengan PCR. Jadi Bapak Ibu dapat materi PCR-nya dulu minggu depan. Kemudian
kemudian habis itu kita bahas tentang optimasi PCR-nya ya. Ini mungkin nanti saya bahas di optimasi PCR, termasuk Baik, Pak. juga cube ya, pipetting dan programming ya. Optimasi dan troubleshooting PCR. Oke. Oke, sebagai penutup Bapak Ibu ya, ini ada saya ambil sebuah kutipan dari Edward Deming ya. Jadi kalau kita mau berbicara tentang meningkatkan ya kualitas secara konstan ya, ataupun selamanya suatu sistem produksi atau servis ya, kita kan servis ya, TLM itu kan servis ya. Jadi kita harus meningkatkan kualitas dan produktivitinya ya, dan artinya nanti akan mengurangi cost ya. Jadi kalau kita bisa meningkatkan kualitas ya dan manajemennya sudah baik, lama kelamaan biayanya juga akan berkurang kok Bapak Ibu ya. Jadi walaupun mungkin di awalnya untuk kita mendapatkan manajemen yang ideal, cost-nya mungkin besar ya, tapi selama perjalanan ketika manajemennya sudah baik, cost itu lama-kelamaan akan berkurang gitu ya. Jadi apa namanya? Semoga Bapak Ibu dapat insight sedikit dari JLP hari ini ya. Oke, sebagai tambahan Bapak Ibu untuk penilaian tugas, karena biasanya untuk Bu Puji selalu minta tugas, saya nggak akan minta tugas tiap materi ya Bapak Ibu. Ini saya minta satu tugas saja untuk tiga ini ya, tiga materi ini ya, setelah tiga materi ya. Oke. Jadi Bapak Ibu silakan bentuk kelompok ya per 4 orang ya. Di situ Bapak Ibu menjelaskan tentang desain lab yang Bapak Ibu buat ya. Bapak Ibu mau gambar labnya, mau pakai gambar tulisan tangan boleh, mau pakai aplikasi boleh ya. Kalau mau lebih gampang sih pakai aplikasi desain lab ya Bapak Ibu ya. Maksud saya adalah coba buatkan suatu desain lab yang untuk pemeriksaan molekuler. Bapak Ibu bisa pilih pemeriksaan molekulernya untuk apa. Untuk HIV bisa, untuk hepatitis bisa, NI sequencing bisa dan segala macam, bebas ya. Nah nanti bisa tolong buatkan alurnya ya seperti apa secara detail. Kalau misalkan untuk ruang preparasi di mana, kemudian di ruang preparasinya ada apa saja, kemudian di ruang mixingnya seperti apa desainnya, nanti silahkan dituliskan gitu ya. Nah, setelah membuat desain itu, Bapak Ibu mendeskripsikan desain Bapak Ibu standar good laboratory practice yang mau diboleh gitu ya. Apa yang perlu dikerjakan di ruang reagen, apa yang perlu dikerjakan di ruang mixing ya, silakan ditambahkan di GLP-nya. Jadi untuk desainnya Bapak Ibu buat di halaman pertama desain labnya dulu ya, bisa dibuat landscape gitu ya. Kemudian nanti halaman berikutnya itu mendeskripsikan labnya, kemudian mendeskripsikan untuk GLP-nya seperti apa gitu ya. Jadi posisikan Bapak Ibu sebagai koordinator laboratorium ya. Jadi posisikan Bapak Ibu sebagai koordinator laboratorium, apa yang Bapak Ibu lakukan supaya dapat mengimprove. Nanti saya minta Bapak Ibu boleh menyusun kelompok sendiri ya. Boleh nanti saya minta tolong Bu Arita atau Bu Atika boleh memberikan ke saya list namanya ya, pembagian kelompoknya seperti apa. Saya minta tolong untuk dibagikan. Kemudian nanti silakan dikumpulkan untuk tugasnya ya. Saya kasih waktu Bapak Ibu 2 minggu untuk mengerjakannya ya. Silakan nanti bisa dikumpulkan setelah 2 minggu dari sekarang ya untuk tugas dari desain laboratoriumnya. Ya, kenapa Bu Atika?
formatnya apa ya Pak, tugasnya Pak? Saya nggak membuat format khusus sih, seperti yang tadi saja yang saya bilang. Jadi covernya pasti ya, kalian Bapak Ibu buat cover. Covernya itu berisi judul, kemudian nama Bapak Ibu anggotanya siapa saja. Kemudian halaman kedua itu desain labnya, satu halaman saja untuk desain lab, tapi dibuat landscape ya. Jadi jangan portrait, dibuat landscape supaya dia lebih besar labnya. Baru di halaman kedua itu menjelaskan deskripsi labnya. Kemudian setelah itu good laboratory practice-nya seperti apa yang Bapak Ibu mau terapkan di lab tersebut ya. Jadi good laboratory practice tadi kita sudah bahas unsur-unsurnya, silakan disesuaikan dengan lab Bapak Ibu masing-masing seperti apa gitu ya. Jadi ibaratnya Bapak Ibu bayangkan aja, misalkan Bapak Ibu dikasih 2 miliar gitu ya, untuk mendesain sebuah lab gitu ya. Nah, kira-kira lab seperti apa yang Bapak Ibu akan susun. Nah, gitulah ya. Jadi tidak ada Baik, batasan uangnya gitu ya, tidak ada batasan budgetnya, silakan Bapak Ibu susun berdasarkan jawabannya. baik Pak. Oke. Ya, ada pertanyaan Bapak Deadline-nya, Ibu? Maaf Pak, deadline-nya kapan Pak? 2 minggu dari sekarang. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Pak, soal yang di kuis ini cuma 4 doang. Oh ya, udah. Tadi saya tulis 5 ya. Iya. Yang 4 udah selesai di submit aja Bapak Ibu. Cukup. Ya baik Pak. Berarti 4 aja ya, 4 saja, Pak? 4 saja cukup. 4 ya, Pak? Ya, 4 saja, silakan di submit. Untuk kuisnya silakan di submit. Baru 58 Bapak Ibu yang isi. 62 ya, baru 62. Silakan di submit yang lain. 70, baru 70 Bapak Ibu yang submit. Silakan di submit dulu. Oke. Bu Sugi gimana Bu? Masih aman tugasnya Bu? Ya, Udah silakan ditanya. Nur. Bapak izin Mau ditanyakan? bertanya Pak. Ya. Untuk tugasnya desain denahnya aja atau sama alat bahan-bahan reagen gitu-gitu juga? Beserta sama harganya juga atau Desainnya itu lebih ke ini aja, di ruangannya saja. Jadi ruangannya seperti apa, panahnya seperti apa, dan ruangannya itu itu ruangan apa gitu. Jadi keterangan ruangannya. Kalau mau kalau mau ditambahkan mungkin kayak ikonnya peralatan boleh aja, tapi itu tambahan saja. Ya, tapi itu tidak wajib gitu. Kalau misalkan mau ditambah hiasan, tambah meja, mau ditambah peralatan boleh saja ya, tapi yang fokusnya itu adalah di ruangannya sama alurnya ya, seperti itu. ya, oke baik Pak, terima kasih. Ya, kalau misalkan yang ini kan yang muda-muda masih banyak nih ya. Kalau misalkan spiritnya masih ini bisa pakai desain lab yang 3 dimensi juga boleh, silakan ya. Kalau mau dibuat seperti itu juga bagus, bisa ya. Bapak Ibu nanti tolong ini ya, nyampur ya. Jangan yang muda-muda ngumpul semua di satu kelompok gitu ya. Nanti tolong disesuaikan kelompoknya supaya saling bersinergi ya. Oke, 79 Bapak Ibu, satu lagi. Adakah yang belum? Mungkin menunggu yang satu lagi, kita foto dulu ya. Silakan ketua kelas bisa.
bentar. Besok dulu ya. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Oke, berarti oh udah pas 380 ya, sudah oke semua.